Setelah beberapa saat sempat sepi dari pemberitaan media pers, keberadaan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh akhirnya kembali menyita perhatian dan buah bibir. Ini bukan tanpa alasan. Simak saja, kabar ada 27 pengungsi Rohingya yang pernah diselamatkan dari kapal mereka yang terbalik di perairan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh beberapa waktu lalu. Kini dikabarkan kabur, meninggalkan tempat penampungan sementara mereka pada Sabtu 1 Juni 2024. Tragisnya hingga kini keberadaan mereka belum diketahui. Namun Arakan Project dan Yayasan Getanyo, dua lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu Rohingya ini, menduga para pengungsi tersebut pergi ke Malaysia dengan bantuan penyelundup. Nah, lepas benar atau tidak informasi tersebut, atau jangan-jangan para pengungsi tersebut masih warawiri di Aceh. Yang jelas, kasus ini kembali membuka tabir dan menunjukkan betapa Indonesia semakin menjadi jalur penyelundupan pengungsi Rohingya dengan tujuan Malaysia. Bisa jadi, semua itu muncul karena pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak dan terkesan menutup mata atas maraknya penyelundupan manusia tersebut. Jika benar, maka pola itu justru menjadi semacam jalan tengah tidak resmi untuk mengurangi beban Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Dan ironisnya muncul pula kekhawatiran banyak pihak bahwa Aceh dan Indonesia secara umum, sadar atau tidak, telah menjadi tempat penyelundupan pengungsi Rohingya. Tapi di sisi lain, sejujurnya ada pula perasaan senang ketika para pengungsi ini pergi, karena tidak perlu lagi mengurusi mereka. Ibarat kata, diprotes saat tiba dan dibiarkan dan didiamkan saat mereka kabur alias pergi. Persoalannya, pola ini menjadi semakin mudah dan lebih banyak orang yang mencobanya, lalu semuanya semakin tidak lagi terkontrol. Seperti diwartakan laman bbcnewsindonesia.com, Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam mengatakan, keputusan para pengungsi untuk pergi apalagi keluar Indonesia telah melampaui batas kewajiban pemerintah. Menurut catatan Badan PBB untuk pengungsi UNHCR, sebanyak 920 pengungsi Rohingya telah meninggalkan kamp di Aceh sejak Januari 2024. Saat ini tersisa 1078 pengungsi di sejumlah tempat penampungan di Aceh yang datang dalam sejumlah gelombang pada sejak November 2023 lalu. Perwakilan UNHCR untuk Indonesia, ANN Maiman, tulis BBC.co mengaku, pihaknya telah mengingatkan para pengungsi soal risiko dan bahaya yang mengintai jika melakukan perjalanan dengan bantuan penyelundup. Tapi apalagi yang bisa mereka lakukan? Ada anak-anak yang berada di Aceh dan orang tua mereka di Malaysia. Satu-satunya opsi adalah mereka harus pergi diam-diam kalau ingin berkumpul kembali dengan orang tuanya, kata Maiman BBC News Indonesia Selasa 4 Juni 2024 lalu. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Aceh Barat, Arsil, mengatakan para pengungsi ini kabur pada Sabtu 1 Juni 2024 dini hari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Petugas kemudian menemukan tenda-tenda tempat tinggal mereka sudah kosong. Dari foto-foto yang diambil pasca kejadian, hanya tersisa pakaian dan barang-barang mereka. Arsil mengatakan bahwa petugas tidak mengetahui sebagaimana para pengungsi tersebut meninggalkan tempat penampungan. Seperti biasa, petugas melakukan patroli pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, mereka masih ada. Cuma malam itu hujan deras, jadi anggota piket istirahat. Terus paginya saat apel sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami cek ternyata sudah kosong, ungkap Arsil. Menurut Arsil, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mencari para pengungsi begitu mereka meninggalkan tempat penampungan. Keberadaan dan nasib mereka belum diketahui hingga Selasa 4 Juni. Baik UNHCR, Polres Aceh Barat hingga pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengaku belum menemukan para pengungsi. Sebelumnya ada 75 pengungsi yang ditampung di kamp ini, namun mereka semua telah meninggalkan kamp secara bertahap sebanyak 9 kali. 2 kali diantaranya sempat digagalkan oleh petugas. Nah, 27 pengungsi ini adalah kelompok terakhir yang tersisa. Sehari setelah mereka pergi, tenda-tenda penampungan sementara itu pun ditutup karena tidak ada satupun yang bertahan. Sebagai gambaran,
Sebanyak 75 pengungsi yang sempat ditampung di kamp ini merupakan orang-orang yang diselamatkan dari kapal mereka yang terbalik di perairan Aceh Barat pada 20 hingga 21 Maret 2024. Kapal karam itu sebenarnya membawa 142 pengungsi, namun sebagian tewas dalam perjalanan menuju Indonesia. Belasan jasad pengungsi kemudian ditemukan terombang-ambing di perairan Aceh. Laporan BBC News Indonesia saat itu menggambarkan itu sebagai kecelakaan pengungsi terfatal di Asia Tenggara sepanjang 2024. Setelah itu 75 orang yang selamat ditempatkan di Gedung Palang Merah Indonesia PMI, namun ditolak warga. Itulah mengapa mereka akhirnya ditempatkan di tenda darurat di kawasan kantor Bupati Aceh Barat sejak 26 Maret 2024. Belakangan diketahui bahwa kedatangan para pengungsi ini ternyata melibatkan campur tangan sejumlah warga lokal. Dilansir kantor berita Antara, 4 warga didakwa karena menyelundupkan para pengungsi tersebut ke wilayah Indonesia. Keempatnya memindahkan para pengungsi dari kapal lain di perairan Myanmar ke kapal mereka untuk menuju Aceh. Namun keempatnya sempat melarikan diri ketika kapal dihantam badai, lalu ditangkap di lokasi berbeda. Anggota Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam, Eros mengatakan bahwa pemerintah aktif mencari dan memantau keberadaan mereka, tapi tidak sampai menelusuri ke tempat-tempat pelosok. Kami menunggu informasi terkini dulu saja, kata Eros. Masih kata Eros, pada kasus-kasus sebelumnya, para pengungsi biasanya menuju Pekanbaru untuk bertolak ke Malaysia. Hanya saja, terkait kelompok yang baru saja pergi ini, dia mengaku belum mendapat informasi soal keberadaan mereka. Menurutnya, bukan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjaga mereka supaya tidak kabur. Pada akhirnya, mereka sendiri yang memilih untuk pergi. Ini kan melampaui batas kewajiban kami, tutur Eros. Lantas, mengapa para pengungsi Rohingya sejak awal tidak berniat untuk bertahan di Indonesia? Data yang berhasil dihimpun modusaceh.co dari berbagai sumber dan media pers menyebut ada beragam faktor yang jadi penyebabnya. Pertama, banyak dari pengungsi ini memiliki keluarga yang lebih dulu sampai di Malaysia. Keluarga mereka inilah yang membiayai jasa para penyelundup. Dalam beberapa kasus, ada pula para gadis yang pergi untuk menikah dengan laki-laki yang menanti di Malaysia. Kedua, di saat yang sama, otoritas Malaysia telah menolak pendaratan pengungsi Rohingya. Mereka menjadi satu-satunya tempat aman yang masih mengizinkan mereka mendarat. Meskipun pemerintah Indonesia selalu membuat prosesnya rumit, tetapi setelah itu mereka akan mendapatkan bantuan dari siapapun seperti LSM dan lain-lain. Itu memberi mereka waktu untuk menegosiasikan perjalanan mereka selanjutnya ke Malaysia. Ketiga, di Indonesia, mereka ditampung di kamp-kamp darurat yang sifatnya sementara dan diberikan atas dasar kedaruratan kemanusiaan. Sejumlah kamp bahkan berada di tempat terpencil seperti di Kuala Langkat dan sulit dipindahkan karena ada penolakan warga. Keempat, jalur ilegal dengan bantuan penyelundup adalah satu-satunya opsi yang mungkin ditempuh para pengungsi untuk mencari peluang kehidupan yang baru. Sejauh ini aparat hukum di Indonesia telah menangkap sejumlah warga lokal yang terlibat dalam penyelundupan pengungsi Rohingya. Para tersangka ini adalah orang-orang lokal yang berperan sebagai kurir dan pengangkut para pengungsi. Mereka dibayar beberapa juta rupiah untuk itu. Namun di luar penangkapan pelaku-pelaku kecil itu, belum ada upaya yang cukup serius untuk menangani isu penyelundup manusia ini. Di satu sisi, bagi Indonesia ada perasaan senang ketika para pengungsi ini pergi dan tidak perlu mengurusi mereka lagi. Persoalannya, pola ini menjadi semakin mudah dan lebih banyak orang yang mencobanya. Lalu, semuanya semakin tidak terkontrol lagi. Di sisi lain, otoritas Malaysia juga telah menyadari pola baru penyelundupan ini yang biasanya melalui wilayah Johor. Para penyelundup juga pintar. Mereka mengirim para pengungsi menggunakan kapal-kapal kecil pada malam hari. Mereka tahu di mana posisi berada, mungkin dari informan. Selain itu, jalur pantai pun sangat panjang, sehingga cukup sulit untuk bisa dicegah secara efisien.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.